Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2020. Saya Oza Ahmad. Informasi pertama dari Radio Suara Gresik. Jumlah pasien baru positif COVID-19 di wilayah Gresik mulai berkurang. Perkembangan penambahan pasien positif COVID-19 di Kabupaten Gresik dalam kurun 4 hari terakhir mulai melandai. Hal tersebut ditandai dengan rata-rata penambahan positif di bawah 10 pasien yang berarti turun dibandingkan dengan pekan lalu yang sehari mencapai di atas 25 pasien. Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Gresik, Dr. Saifuddin Hozali, mengatakan untuk data terkini pasien positif COVID-19 dan sebarannya yang ada di Kabupaten Gresik, yakni ada penambahan 10 orang terkonfirmasi positif dan 10 orang tersebut berada pada masing-masing dari Kecamatan Manyar, Gresik, Duduk Sampean, Menganti, Bungah, Driorejo, serta Kecamatan Benjek. Harapannya, data penambahan ini masih terus berkurang untuk mendukung pemerintah Kabupaten Gresik yang telah menyiapkan normal baru di berbagai sektor perekonomian dan wisata di wilayah Gresik. Saya Isyatun Hania melaporkan dari Suara Gresik. Dari Suara Gresik kita beralih ke Suara Lumajang. 21 pasien positif corona di Kabupaten Lumajang sembuh. Selengkapnya bersama Bobby Wijayanto. Sejumlah 21 orang dari total 45 pasien yang terkonfirmasi positif corona di Kabupaten Lumajang dinyatakan sembuh. Hal itu disampaikan Thoriqul Haq Bupati Lumajang saat jumpa pers di Panti PKK Lumajang. Bupati mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang telah memiliki 3 mesin tes cepat molekuler atau TCM dan sejumlah katrit untuk melakukan tes secara cepat. Hal itu tentu akan membantu percepatan mengindikasi pasien corona. Ia juga menerangkan hasil dari mesin TCM tersebut sama dengan hasil swab test yang dilakukan oleh laboratorium di Surabaya. Sementara itu, Dr. Bayu Ignatius Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang menjelaskan, cara kerja TCM yakni melakukan pemeriksaan terhadap dahak dan lendir hidung serta tenggorokan. TCM sebelumnya digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit TBC. Namun saat ini TCM juga direkomendasikan untuk memeriksa inang virus corona. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sementara itu dari Persada FM. Pemka Blitar tunggu peraturan pemerintah pusat untuk membuka kembali sektor pariwisata. Selengkapnya bersama Risma Erina. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk percepatan penanganan virus corona seperti menutup semua sektor pariwisata, tempat hiburan hingga pusat olahraga, yakni untuk mencegah adanya kerumunan massa. Menanggapi pernyataan itu, Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM hingga kini masih mempertimbangkan destinasi wisata di wilayahnya kembali dibuka. Pasalnya dari pusat belum ada regulasi pasti mengenai perpanjangan status darurat bencana non-alam sebelumnya yang berakhir pada 29 Mei mendatang. Namun, sembari menunggu instruksi, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyebaran virus corona di wilayahnya. Sehingga ketika ada kebijakan baru, pemerintah daerah sudah siap melaksanakan. Tidak bisa namanya Kabupaten Blitar ujuk-ujuk langsung buka karena kita itu pada bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, satu sama lain sangat terikat dan kita mestinya tegak lurus dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Bupati menambahkan, sementara waktu sektor pariwisata di Kabupaten Blitar tidak menerima pengunjung sampai akhir Mei dan ia juga terus melakukan koordinasi dengan pusat untuk menentukan langkah selanjutnya. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya kita beralih ke Mahardika FM. Kirana Nisa mengabarkan, Ketua DPRD Kota Blitar minta pemerintah kota segera siapkan mekanisme menyambut new normal. Hal itu disampaikan Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar usai melakukan ziarah di makam Bung Karno Senin 1 Juni 2020. Syahrul mengatakan terdapat beberapa rekomendasi dari Dewan untuk pemerintah Kota Blitar dalam menyambut new normal yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah pusat. Di antaranya inventarisasi masalah dampak wabah corona dan beberapa hal yang mungkin saja terjadi selama penerapan new normal. Misalnya di bidang kesehatan menjadi pokok krusial. Bagaimana pemerintah kota bisa mengantisipasi
mengantisipasi jika ada kemungkinan klaster baru di Kota Blitar. Mengingat sampai saat ini pemerintah daerah belum bisa melakukan pemeriksaan PCR sehingga masyarakat pun harus dipastikan siap menyambut kebijakan ini. Syahrul menilai sejauh ini persiapan yang dilakukan pemerintah kota sudah cukup bagus. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya tentang pembukaan kembali lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Pemerintah Kota Blitar diminta merumuskan mekanisme yang tepat agar langkah tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Sebenarnya sudah lumayan, sudah mengarah ke lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Namun demikian kita masih ada beberapa hal, misalkan bagaimana nanti anak-anak sekolah, pondok-pondok. Sementara itu, sobat, pemerintah Kota Blitar mulai mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu kebijakan new normal dicanangkan pemerintah pusat. Persiapan itu dimulai dari penetapan kampung tangguh di 3 kecamatan, physical distancing di pasar tradisional dan lain sebagainya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kota Blitar bergeser ke Sidoarjo. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tunggu kebijakan dari Kemendikbud untuk pelaksanaan belajar di sekolah. Selengkapnya bersama Panji Harto. Asrofi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, bilang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, libur belajar di kelas yang rencananya sampai tanggal 13 Juni 2020 bisa diperpanjang hingga Senin 13 Juli. Terkait dengan kapan masuknya, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga menunggu kebijakan arahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi untuk kemarin tanggal 27 itu kita kirimkan surat kepada kepala sekolah, pengawas, termasuk pimpinan lembaga kursus, sanggar, dan sebagainya. Karena surat yang terdahulu ini kan selesai pada tanggal 1 Juni. Sehingga untuk menyambung surat yang dahulu, kita terbitkan surat lagi sampai tanggal 13 Juni. Insya Allah. Sahabat, pada bulan Juni ini, waktunya kenaikan kelas dan kelulusan, waktu pengambilan ijazah dan rapot untuk para kepala sekolah baik negeri maupun swasta tidak mengumpulkan baik itu orang tua maupun peserta didik. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Berikutnya dari Mega Kristi, RGR FM Tulungagung. Bupati Tulungagung salurkan bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM didampingi Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, dan unsur Muspika Kecamatan Kedungwaru menyampaikan bantuan kepada warga kurang mampu. Bantuan diberikan secara simbolis kepada warga dari Desa Boro dan Gendingan Kecamatan Kedungwaru. Bantuan sepenuhnya akan didistribusikan sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada seluruh desa di Tulungagung. Bantuan diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Informasi berikutnya datang dari Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Melalui Pancasila, Bupati Ngawi optimis masyarakat terinspirasi dalam mengatasi suatu permasalahan. Pandemi COVID-19 merupakan kejadian yang luar biasa dengan tingkat penyebaran terluas. Apalagi sudah 216 negara yang telah terjangkit virus corona. Adanya Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia membuat kita kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti persatuan, solidaritas, dan gotong royong. Budi Sulistiono-Kanang, Bupati Ngawi, mengatakan, melalui Pancasila kita semua bisa terinspirasi lagi bagaimana Pancasila mendasari diri kita dalam mengatasi suatu permasalahan. Kita melalui Pancasila ini menginspirasi semuanya. Bagaimana Pancasila mendasari kita semua di dalam suatu permasalahan-permasalahan, termasuk pada saat sekarang. COVID-19 adalah problema besar bagi bangsa Indonesia. Dengan gotong royong, maka kita akan menyelesaikan semuanya. Maka pada peringatan Hari Pancasila sekarang ini adalah Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Karena juga menjelaskan adanya pandemi COVID-19 membuat kita semua harus bertindak secara gotong royong dan mempersatukan seluruh bangsa, agama, dan kebijakan. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk mengabarkan.
Kabupaten Nganjuk menjadi penyangga pangan nasional. Peran Kabupaten Nganjuk sebagai penyangga pangan nasional sangat penting dalam ketersediaan pangan menghadapi musim kemarau, terutama di kondisi pandemi COVID-19. Bupati Novi Ramanidat mengatakan, kesiapan Kota Nganjuk menyokong stok regional dan nasional saat mengikuti video conference atau VidCon bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Memaparkan luas tanaman padi di Nganjuk yang mencapai 93.000 hektar, total gabah kering yang dihasilkan sebanyak 627.750 ton atau setara 395.482 ton beras. Adapun kebutuhan beras di Nganjuk hanya 104.856.000 ton per tahun, sehingga Kota Nganjuk surplus stok beras 290.626 ton dan kelebihan jumlah tersebut yang diminta Gubernur untuk tetap dijaga produksinya agar Nganjuk ikut membantu ketersediaan beras bagi Jawa Timur dan nasional. Sebagai upaya pemulihan ekonomi di bidang pertanian, Pemprov akan memberi bantuan pupuk untuk 2 musim panen. Ada 17.000 petani yang akan dibantu. Dari 105,3 SLFM, Agustin Merdekawati. Dari Suara Madiun, Wali Kota Madiun segera optimalkan aset-aset Pemda yang lama tertidur. Bersama Kiki Desilia. Wali Kota Madiun Maidi memang getol memanfaatkan aset pemerintah yang belum maksimal. Mantan Sekda Kota Madiun itu sengaja meninjau sejumlah aset yang tak terurus di sejumlah titik untuk dioptimalkan ke depan, apalagi sudah terdapat investor yang tertarik menyewa sejumlah aset untuk pengembangan bisnisnya. Setidaknya terdapat 8 titik aset yang ditinjau sementara. Di antaranya, aset bangunan di Jalan Pahlawan, Telecenter Madu Mongso di Jalan MT Haryono, aset tanah di timur warung makan bebek Haji Slamet, hingga bekas rumah dinas perguruan di Jalan Salak Tengah 3. Sejumlah aset tersebut sudah lama tertidur, padahal rata-rata memiliki luasan di atas 150 meter persegi dan di pinggir jalan utama. Tak salah jika wali kota menyebutnya strategis secara ekonomi. Sejumlah investor juga tertarik untuk menyewa. Bahkan sudah ada yang membahas terkait klausul kerjasamanya. Salah satunya, permintaan perbaikan aset tersebut sebelum dilakukan kerjasama sewa-menyewa. Wali kota mencontohkan, ada yang minta bangunan diperbaiki terlebih dahulu sehingga dapat dimanfaatkan untuk usaha perdagangan. Sejumlah aset tersebut memang dengan kondisi cukup memprihatinkan. Bahkan ada yang rusak parah karena sudah lama terbengkalai. Kiki Desilia, Suara Madiun. Informasi selanjutnya, cegah penyebaran COVID-19. Gugus Tugas tingkat Kecamatan Pamekasan, Gandeng Babinsa, dan Babin Kaptimas semprot disinfektan di SDN Laden 1 Pamekasan. Selengkapnya bersama Eza Maheza, Realita FM, Pamekasan. Dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19, Gugus Tugas COVID-19 tingkat kecamatan bersama dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Kepala Sekolah SDN Laden 1 Pamekasan melakukan pensterilan dengan penyemprotan disinfektan pada setiap sudut tempat yang rentan penyebaran virus. Kepala Sekolah SDN Laden 1 Pamekasan, Inayang, mengatakan dengan dilakukan penyemprotan oleh gugus COVID tingkat kecamatan adalah upaya Pemkab Pamekasan dalam mencegah penyebaran COVID-19 pada lembaga pendidikan, serta diupayakan agar penyemprotan dilakukan secara berkala. Iin menyampaikan penyemprotan disinfektan pada setiap sudut ruangan seperti ruang kelas, ruang guru, area kantin, dan parkiran. Pihaknya berdoa semoga virus dapat lenyap sehingga tidak mengkhawatirkan area sekolah menimbulkan penyebaran COVID-19. Penyemprotan yang dilakukan di SDN Laden 1 dari tim Satgas Kecamatan Pamekasan, saya menerima penyemprot senang sekali karena itu adalah salah satu bentuk kepedulian dari Satgas COVID Kecamatan Pamekasan terhadap lembaga pendidikan. Saya berpesan kalau kegiatan penyemprotan ini tidak hanya dilakukan satu kali, tapi sebisanya saya mengharapkan dalam penyemprotan itu dilakukan secara berkala. Iin berharap pandemi virus corona segera berakhir sehingga tidak merisaukan masyarakat umum. Selain itu juga dihimbau kepada seluruh masyarakat khususnya jajaran terkait di SDN Laden 1 agar mematuhi aturan pemerintah dan mengikuti anjuran protokol kesehatan. Eza Maesa, Realita FM mengabarkan. Informasi terakhir, rumah warga Pilang, Kota Probolinggo tertimpa pohon. Beruntung tidak ada korban jiwa. Selengkapnya bersama Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Kesadaran masyarakat Kota Probolinggo akan pentingnya melaporkan kondisi kedaruratan di sekitar lingkungannya melalui nomor telepon bebas pulsa 112
patut diacungi jempol. Seperti beberapa hari lalu, operator menerima laporan adanya pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Nasib nahas dialami Slamet, warga Jalan Flamboyan, RT 3 RW 3, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Dapur dan kamar rumahnya rusak parah, tertimpa pohon karet berdiameter sekitar 2 meter dengan tinggi antara 4 sampai 5 meter. Saat pohon itu tumbang, Slamet berada di kamar mandi sedangkan istrinya di dapur menghangatkan sayur. Di rumah itu Slamet tinggal berdua dengan istrinya. Dia pun bersyukur bahwa istrinya tidak apa-apa dan tidak ada korban jiwa atas kejadian itu. Kalaksa BPBD Sugito Prasetyo mengatakan kerugian material yang diakibatkan tumbangnya pohon diperkirakan sekitar 10 juta rupiah. Pihaknya juga memberikan bantuan berupa 12 paket lauk pauk yang berisi 36 kaleng, perlengkapan makan, dan 2 buah terpal. Minggu sore Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin melihat kondisi rumah Slamet didampingi Kalaksa BPBD dan Camat Kademangan Pujo Agung Satrio. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Uza Ahmad, sampai jumpa di edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.